Assalamualaikum, selamat pagi. Video ini tuh saya tag di awal Ramadan sekitar jam setengah 6 pagi. Kita pagi-pagi udah keluar rumah karena kita mau delivery kurma. Yang namanya juga cari rezeki itu harus pagi-pagi. Kata orang tua dulu kalau misalkan kesiangan nanti rezekinya udah keburu dipatok ayam. Bener nggak sih itu bun? Tapi yang namanya kita usaha memang harus bukannya pagi-pagi. Saya juga punya usaha jasa pengetikan dan fotokopi dan kita itu bukannya pagi-pagi. Kalau dulu itu habis subuh udah buka, tapi sekarang enggak, kita bukanya itu sekitar jam setengah 6. Sebenarnya ini tuh mata masih ngantuk, apalagi ini di hari puasa pertama, jadi ya belum terbiasa aja yang namanya bangun makan sahur pagi. Kita tadi sahur di jam 3 pagi, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh balik tidur lagi karena mata masih ngantuk. Jadi ini agak layar-layar gimana gitu bah motornya bun. Kalian bisa lihat sendiri kan, jalanan ini masih sepi, kemudian toko-toko yang di pinggir jalan juga masih pada tutup. Mungkin karena ini masih bulan puasa, makanya jalanan itu pada sepi. Tapi kalau hari biasa ataupun hari anak sekolah masuk, jalanan ini udah pada rame tentunya bun, karena pagi-pagi banyak orang yang berangkat kerja dan juga anak sekolah udah mulai pada berangkat. Oh ya, di sini saya sengaja pakai masker dan juga jaket karena cuaca pagi ini sangat dingin sekali. Walaupun masih pagi-pagi banget, tapi ini di SPBU udah banyak banget mobil-mobil yang ngantri. Biasanya mobil-mobil itu ngantri minyak ya bun. Ini saya udah sampai di PAL 2 dan kita ngelewatin Masjid Agung. Kalian tahu nggak sih Masjid Agung? Kalau orang Tebo pasti tahu lah ya. Masjid Agung ini masjidnya bagus banget. Selain itu merupakan masjid yang paling besar ataupun masjid terbesar di Kota Tebo. Bersebelahan dengan Masjid Agung, kita juga ngelewati rumah dinas Bupati. Jadi bagi kalian yang belum tahu gimana sih bentuk rumah dinas Bupati, nah ini saya kasih tahu, ini adalah rumah dinas Bupati Kabupaten Tebo. Oh ya, di sekitaran Masjid Agung dan juga rumah dinas Bupati Tebo ini ada alun-alun Kota Tebo. Biasanya kalau sore-sore rame orang duduk-duduk di sini. Dan ini adalah pesanan kurma yang bakalan saya antar ke rumah sakit karena customer saya itu banyak dari rumah sakit. Mereka pesan jenis kurma sukari dan alhamdulillah banget kurmanya bagus banget, besar-besar dan juga tidak terlalu basah. Jadi kurma sukari itu banyak macamnya ya bunda, ada yang bentuknya agak kering, kemudian ada yang bentuknya basah. Pagi-pagi sekali kita udah sampai aja di depan rumah sakit karena customer saya kerjanya di rumah sakit dan dia itu dinas malam, jadi pagi-pagi ini belum pulang. Biasanya kalau orang rumah sakit itu kerjanya dinas malam, pulangnya di jam 8 pagi. Selain kurma sukari kemasan 1 kilo, ini ada juga yang pesan kurma sukari kemasan 3 kilo. Jadi untuk satu dus kurma sukari ini berat bersihnya kurang lebih itu 3 kilo kalau kita rezekian gitu ya. Maksudnya itu rezeki-rezekian, kadang ada yang 3 kilo pas, kemudian kadang ada yang hampir 4 kilo beratnya dalam satu dus. Selesai antar kurma, kita langsung aja pulang ke rumah karena tadi ketika ditinggal Mas Azam dan Adek Waldan itu lagi tidur. Kalau lama-lama kita di luar khawatir mereka nangis. Oh iya, di Kabupaten Tebo sekarang ini lagi musim banjir. Soalnya ini tuh udah banjir yang kesekian kalinya, kalau nggak salah ini yang ke-6 atau ke-7 kali. Kemarin jalan yang saya lewati sekarang ini terendam banjir. Kalau jalan ini terendam banjir, otomatis semua kendaraan tidak bisa lewat. Rencananya kita mau pulang lewat jalan pintas supaya cepat sampai rumah, tak taunya juga terkepung dengan banjir bun. Nah ini di depan saya ini jalan pintas ke rumah saya. Kalau lewat sini tuh deket banget, tapi ya Allah bunda, kita nggak bisa lewat. Bisa kalian lihat sendiri kan, di depan kita ada genangan air yang menutupi jalan. Nah biasanya kita itu selalu lewat di sini bun, tapi kita juga nggak tahu kalau hari ini tuh jalannya masih terendam banjir. Alhasil kita harus putar balik karena jalannya tergenang dengan air. Soalnya dengan kondisi air yang dalam seperti ini, kendaraan tidak bisa melalui jalan ini bunda. Sebenarnya saya itu rada-rada ngeri ya bun, karena ini airnya dalam banget. Bisa kalian lihat sendiri kan kondisi air saat ini cukup dalam. Kejadian banjir seperti ini udah sering terjadi, khususnya di tahun 2024 ini. Biasanya kalau dulu bunda, tiap hujan deras pasti memang airnya naik, cuma nggak sampai ke jalan raya, jadi masih aman-aman saja. Sejujurnya saya sendiri baru kali ini ngelihat air yang dalam dan juga bolak-balik terjadi banjir. Kalau nggak salah ini banjir yang ke-5 ataupun ke-6 kali ya, kalau nggak salah sekitar itu bunda, karena udah sering banget terjadi banjir seperti ini di daerah sini. Ya mudah-mudahan aja dengan kejadian banjir seperti ini bisa menjadikan kita lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian, dan Allah gantikan keujian ini dengan kebahagiaan yang tiada tara di kemudian hari. Amin. Karena jalan yang tadi terendam banjir, makanya kita lewat sini bun. Ini sebenarnya kanan kirinya itu kebun dan jalan ini tuh sangat sepi, soalnya nggak ada orang. Berhubung semalam habis hujan, jadi jalannya agak becek gini bun. Sebenarnya saya juga agak ngeri karena takut jatuh, apalagi jalannya becek terus nggak ada orang yang lewat. Tapi kata Pak suami nggak apa-apa, tenang aja, yang penting pegangan yang kuat, jangan sampai jatuh, itu loh maksudnya. Ya selain itu saya juga takut dengan binatang buas. Ya takut juga dengan hewan-hewan gitu bun, soalnya yang namanya juga hutan dan juga kebun karet. Bukan kebun karet ya, ada juga yang masih hutan juga gitu bun, jadi agak ngeri gitu lewat situ. Jadi tembusan jalan semak tadi itu kita langsung tembus ke daerah sini bun. Ini merupakan gor yang ada di Kabupaten Tebo, kalau nggak salah ini namanya Gor Sri Maharaja Batu. Biasanya di hari Minggu gor ini ramai
ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berolahraga di sini. Sebenarnya lewat sini tuh agak jauh ya kalau ke rumah saya. Dan kayaknya sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye.